Tulisan ini ku persembahkan untukmu senjaku, yang selalu menjadi alasanku bangun setiap pagi. Senja adalah sebutan yang kubuat untuknya. Mengapa harus senja? Karena aku sangat membenci senja. Ayah pergi menemui Sang Maha Kuasa di saat senja, orang yang sangat berarti dalam hidupku. Tepat senja itu, ayah menghembuskan nafas terakhir. Ada rasa yang menggeliat tak percaya. Tangis pecah di antara harapan yang tercabik. Ada luka yang kembali menganga, menyadarkanku bahwa kehilangan sedang memainkan perannya. Kuiringi kepergian ayah dengan tatapan kosong dan jutaan kenangan yang menghantam kepalaku seketika. Ayah, sosok yang selalu mengajarkanku arti kesabaran. Tetapi ia lupa mengajariku bagaimana harus kuat ketika harus merasakan kehilangan. Ingin kuhujat takdir, ingin aku menggugat sang pemilik maut. Namun, aku percaya mungkin ini yang terbaik buat ayah. Setelah melewati rasa sakitnya yang begitu menyiksa, ayah, tak henti-hentinya lewat ribuan puisi, ingin selalu kuceritakan tentang senja yang mengiringi kepergianmu dan air mata yang membasahi pilar nisanmu. Bukan hendak membenci takdir, hanya saja kepergianmu adalah pelajaran tanpa kamus dan renungan panjang tentang arti kesabaran. Lantas, mengapa ku namai ia senja? Karena aku ingin mengubah kesedihan dan kebencianku pada langit senja dengan menghadirkan wujud senja dalam dirinya, agar aku mulai bisa menerima bahwa senja adalah hal luar biasa dan sesuatu yang tak harus ditakuti. Umur kami sangat terpaut jauh, bahkan terlalu jauh. Status kami pun membuat banyak orang akan berdecak tanda tak suka. Jutaan hinaan dan kebencian sempat membuat kami mundur, tapi perasaan ini selalu membawa kami kembali. Di hari aku mengiyakan ajakannya dulu, aku sadar bahwa bersamanya bukanlah hal yang mudah. Akan banyak cobaan dan tantangan yang bisa datang dari mana saja. Akan ada air mata dan pendapat yang berbeda. Akan ada masa di mana kami bersitegang dan akan ada waktu di mana emosi akan menggelapkan mata. Akan ada di mana aku harus menangis dan tak bisa berlari padanya. Aku sudah tahu dan aku siap akan semua hal itu. Karena aku sadar bahwa kehidupan bersamanya bukan berarti nyaman tanpa tersengat matahari dan hujan. Bersamanya sangat membutuhkan stok toleransi yang luar biasa besar, rasa sabar yang tak terhitung banyaknya, dan tentunya mental berjuang dan pengorbanan yang harus sekuat baja. Aku ingin kami melewati badai dan awan gelap bersama, melewati gelombang masalah yang menghantam keras. Aku tidak percaya dongeng, tapi aku percaya kami bisa menulis kisah yang unik ini lebih manis dari dongeng sebelum tidur. Orang bilang milih pasangan itu seperti milih sepatu. Meskipun murah ataupun mahal sekalipun, jika ukurannya pas dan buat kaki nyaman, maka itulah yang terbaik buat kita. Tapi akhirnya aku mengubah konsep itu. Ya, yang pertama menurutku seharusnya bukan hanya kita yang harus memilih sepatu itu. Pastikan juga sepatu itu benar-benar kuat bertahan dalam kondisi apapun hingga akhirnya akan membuat kita nyaman. Terkadang di toko sepatu kita dipersilahkan untuk mencoba, dan ketika kita merasa nyaman, kita akan memilih sepatu itu. Pertimbangan kedua yang harusnya ada di benak kita, mampukah sepatu itu akan bertahan lama memberikan rasa nyaman? Ketika ia harus merasakan panasnya matahari, atau ketika ia harus terjebak dalam kubangan yang tak sengaja kita injak? Atau mampukah ia menjadi satu-satunya sepatu yang tak pernah lelah menemani kita di kondisi apapun? Nggak akan ada yang tahu sebelum kita benar-benar memilih sepatu itu.
pertimbangan ketiga menurutku adalah bagaimana kita memperlakukan sepatu itu. Sepatu yang bahkan terlihat kuat dan nyaman pun akan ada masa di mana dia akan rusak dan hancur. Itu tergantung dari bagaimana kita merawatnya. Apakah kita akan membiarkannya tergeletak hancur tak berdaya, atau kita akan berusaha membuatnya berguna dengan memperbaiki kembali agar ia kembali memiliki nilai dan tetap menjadi milik kita. Begitu pula dengan hubungan. Ada kalanya hubungan butuh perbaikan agar rasa nyaman yang telah tercipta dapat bertahan lama. Kami tak hanya sekali atau 2 kali bertengkar, dengan hal-hal kecil bahkan badai besar pun pernah kami lewati. Namun kami selalu mampu melewatinya. Meskipun di puncak amarah yang tak terkendali, terkadang kami memutuskan untuk berpisah. Tetapi selalu saja kami berusaha memperbaiki kembali hubungan yang hancur agar utuh dan kembali seperti semula. Senjaku bukanlah orang yang manja dan mampu memanjakanku dengan barang-barang mewah. Meski terkadang aku iri melihat wanita-wanita lain yang dihadiahkan barang mewah atau diajak ke tempat-tempat terbaik dan nyaman. Tetapi sungguh aku suka dengan kesederhanaannya. Ia selalu bisa memanjakanku meskipun hanya dengan barang-barang karyanya sendiri. Aku yang terbiasa dimanjakan oleh ayah dengan apapun yang aku mau, sekarang aku benar-benar belajar tentang kesederhanaan dan pengorbanan. Sosok pekerja keras yang sangat menghormati ibunya. Aku selalu ingat pesan ayah, bahwa laki-laki yang mampu menghormati ibunya adalah laki-laki yang sangat menghargai wanitanya. Meskipun amarahnya terkadang tak terkontrol, namun ia selalu sabar meredamkan amarahku. Hubungan kami yang terlihat sempurna tak pernah jauh dari perdebatan dan goncangan masalah. Kami mendirikan tembok hubungan ini dengan jutaan pasir kesabaran, ribuan batu hinaan, dan puluhan semen masalah, serta berliter-liter air mata yang menguras emosi. Pernah tembok kami hampir roboh karena ego, restu, bahkan hadirnya orang ketiga. Kami berusaha memanjat tembok itu untuk bisa melewati masa lalu menuju masa depan. Kini, kami telah berada di atas tembok itu untuk selangkah lagi bersama. Kami yakin kami mampu melewatinya. Oh iya, aku lupa. Pernah suatu ketika ia mengajak wanita lain ikut memanjat tembok kami. Rasa sakit pengkhianatan dan rasa sakit kemunafikan pernah menguasai hidupku. Bahkan luka itu hingga sekarang masih membekas dan belum tertutup sempurna. Namun aku selalu ingin bertahan, karena hubungan ini terlalu indah jika harus diakhiri dengan kata menyerah. Senjaku, aku berharap kita tidak akan pernah menyerah dengan keadaan apapun yang menghalangi hubungan kita. Kita telah melewati ribuan cacian, jutaan hinaan, bahkan orang ketiga pun pernah hadir dalam hidup kita. Bahkan hatiku sering menangis ketika perbedaan umur ini menimbulkan masalah dalam keluarga. Cukup Allah yang tahu seberapa getir dan pedihnya perjuangan di balik hubungan kita. Suatu saat nanti, ketika kamu merasa bosan dan ingin mengakhiri hubungan, cobalah ingat saat kamu mengirimkanku pesan pertama kalinya. Sesekali, kunjungilah lagi kenangan saat dadamu berdebar tak karuan hanya karena menunggu balasan pesan dariku. Ingat-ingat lagi saat kamu tak bisa mengontrol bibir untuk melengkungkan senyuman, atau saat kamu merasa gugup di awal kita dekat. Lantas, tanyalah pada dirimu sendiri, pantaskah rasa bosan mengakhiri hubungan ini? Sekali lagi, senjaku, kumohon, bertahanlah.